Eh, ya maaf admin, saya kepencet stop recording. Jadi Bapak Ibu di sini akan belajar menjadi penyelia halal. Nah, penyelia halal itu tentunya mungkin kalau penyelia itu lebih kalau Bapak Ibu kenal juga sebagai supervisor. Jadi nanti Bapak Ibu akan menjadi supervisor di pelaku usaha masing-masing, tapi khusus untuk halal, ya. Kita tahu kalau di dalam industri itu perusahaan itu kita ada banyak manajemen, banyak standar yang Bapak Ibu terapkan. Ada ISO, ada GMP, ada HACCP, ada standarnya BPOM juga, keamanan food safety, dan termasuk halal. Nah, kenapa di halal ini memang secara regulasi itu diwajibkan dipegang oleh spesifik personalnya namanya penyelia halal atau halal supervisor karena memang mulai dari kalau kemarin Bapak Ibu belajar UK1, UK2 itu Bapak Ibu menyusun merencanakan implementasi. Nah, jadi menyusun itu sendiri itu effortnya lumayan. Bapak Ibu sepertinya kalau untuk bekerja sendiri itu bisa, tapi sebetulnya effortnya agak agak cukup besar. Karena Bapak Ibu kalau misalnya di dalam produknya misalnya ada 10, berarti satu produk itu bahannya Bapak Ibu harus susun. Jangan sampai ada yang kelewat. Termasuk potensi-potensi bahan yang akan Bapak Ibu gunakan. Ini kan kita lagi in this, kalau kata anak-anak Gen Z, in this economy gitu ya. Kita sedang berperang dalam dengan ketidakpastian harga, ketidakpastian barang-barang yang Bapak Ibu gunakan impor itu datang ke Indonesia dengan secara timingnya apakah pas waktunya atau tidak gitu ya. Di beberapa pelaku usaha yang mulai mengeluhkan ke kami itu memang ada kendala delay time. Jadi harganya tidak pasti, waktu sampai ke kita juga tidak pasti sehingga ini menyebabkan eh, titik kritisnya ada di bahan yang akan digunakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sedang akan mengajukan sertifikat halal, maka ekonomi kita sekarang itu Bapak Ibu belajar bahwa kita tidak boleh berfokus dan hanya menggunakan satu, dua, tiga bahan saja. Jadi contohnya kalau di industri bakery em, keju, nah keju ini kan kita segmented ya. Ada orang yang suka cheddar, ada yang suka dengan mozzarella dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan bahan-bahan dari impor, maka dipastikan bahan-bahan tersebut ada substitusinya di Indonesia atau dari negara lain atau yang cita rasanya itu serupa atau kualitasnya serupa. Jadi kalau misalnya nanti ada kelangkaan dari luar, atau susah masuk ke Indonesia atau kayak kemarin itu ketahan di Selat Hormuz, Bapak Ibu tidak berhenti produksinya, gitu ya. Karena dengan skema sertifikasi halal yang kita terapkan di Indonesia sekarang, bahannya sama-sama keju, tapi kalau mereknya berbeda, Bapak Ibu tidak boleh gunakan itu. Jadi Bapak Ibu hanya boleh menggunakan segala jenis bahan yang Bapak Ibu tulis. Makanya UK1, UK2 itu adalah akar basic core yang Bapak Ibu harus betul-betul teliti. Kalau ada bahan yang kurang, akibatnya Bapak Ibu tidak boleh gunakan untuk produksi, gitu ya. Jadi kalau minyak, pakailah semua jenis-jenis minyak yang akan masukkan semua jenis minyak yang akan digunakan. Kalau misalnya seperti mentega gitu ya, Wisman kan ada nggak substitusi Wisman kalau nanti in case barangnya naik, harganya naik atau ada kelangkaan gitu ya. Jadi di UK1 dan Bapak Ibu kami berharap Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan baik dengan tim manajemen hal yang lain. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah udah bisa memikirkan nih kira-kira nanti yang bisa direkomendasikan untuk menjadi PIC di bagian produksi siapa, PIC di bagian distribusi, PIC di bagian logistik, sehingga nanti Bapak Ibu bisa kerja sama. Ini kita mau menerapkan halal, mau mendapatkan sertifikat halal tentu harus di continue ya penerapannya. Karena kalau nanti BPJPH sudah punya tim pengawas, ya. Jadi tim pengawas itu nanti akan sewaktu-waktu datang ke tempat Bapak Ibu untuk mengawasi. Beda dengan surveillance. Kalau surveillance itu nanti dilakukan oleh LPH untuk mengecek apakah
em, misalnya Bapak Ibu mengajukan sertifikat halal ke LPH, misalnya LPH, hmm, LPPOM misalnya. Nah, di situ nanti LPPOM secara sewaktu-waktu akan datang kembali ke Bapak Ibu untuk melakukan surveillance. Nah, ini tentunya kita tidak menerapkan SCPH hanya ketika pengurusan ya, tetapi harus selalu continue. Jadi sewaktu-waktu datang auditor, sewaktu-waktu datang pengawas, Bapak Ibu tetap menerapkan SCPH dengan baik. Begitu ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu menjadi penyalih halal hanya di tempat Bapak Ibu itu boleh. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jadikan penyalih halal sebagai profesi itu juga boleh. Tapi tentunya ada term and condition yang harus diikuti. Carilah pelaku usaha yang satu domisili, terus jaga rahasia usaha, rahasia dagang itu dijaga karena em, brand, komposisi formulasi itu adalah rahasia dagang yang harus Bapak Ibu pegang dan Bapak Ibu jaga. Jangan sampai di-share gitu ya. Em, Sejauh ini saat Bapak Ibu sebagai penyalur tuh boleh menjadi penyalur di beberapa pelaku usaha ya. Nah, itu untuk nanti kalau untuk pengawas dari BPCPH ini nanti mekanismenya masih diatur. Jadi eh, kita masih nggak tahu nih apakah mereka akan datang itu info apa tidak. Kalau kayak auditor kan mereka info dulu ya. Kita mau melakukan pemeriksaan produk itu tanggal sekian, apakah bisa atau tidak gitu ya. Nah kalau yang pengawas ini kita belum tahu nih juknisnya seperti apa. Nanti kita tunggu ya. Oke, sudah 7.15 kita coba mulai ya. Sekali lagi, jangan lupa absen. Setelah kemarin Bapak Ibu belajar merencanakan, menyusun, dan implementasi, maka pada UK 3 ini Bapak Ibu sudah eh, sampai ke tahapan pengawasan. Yang diawasi apa saja? Ada bahan itu sendiri, ada proses pembuatan bahan menjadi produk, dan ada pengawasan produknya. Jadi produk itu juga harus diawasi nantinya. Ini materinya nanti Bapak Ibu bisa baca lagi secara detail. Cukup didengar saat ini cukup didengarkan dulu saja, ya. Nah, ini adalah dasar hukumnya. Kita pakai SKKNI tentang penyalahgunaan halal, ada tentang ini ya. Nah, ini SJPH. Apa yang harus Bapak Ibu tuangkan dalam manual SJPH dan bagaimana? Ini semuanya ada di KPKB nomor 20. Nah, ketika kita mau melakukan pengawasan, tentu sebetulnya kita melihat misalnya ini adalah roti gitu ya. Roti ini kalau kita mengawasi, tentu sebetulnya kita melihat, nah terus apa? Warnanya merah, bentuknya kotak, terus apa gitu ya. Jadi pengawasan itu tidak hanya cukup dengan mengamati saja, tapi ketika dalam proses pengamatan itu kita melakukan analisa. Nah, tetapi semuanya itu harus mengacu kepada satu standar tertentu, satu acuan tertentu. Nah, acuan kita dalam melakukan pengawasan itu adalah manual SCPH yang Bapak Ibu buat di UK 1 UK 2. Jadi UK 1 UK 2 itu menghasilkan apa? Menghasilkan manual SCPH yang sudah diimplementasikan. Jadi kita punya satu buku besar, namanya adalah manual SCPH. Nah, berdasarkan itu kita melakukan pengawasan. Jadi kita amati apakah di dalam apakah bahan-bahan pembuatan roti ini sama nggak dengan buku besar kita tadi, daftar bahan. Ternyata ketika kita cek di lapangan yang digunakan itu adalah kecap bango. Padahal di buku besar kita itu adalah kecap ABC. Nah, nggak match nih. Kita amati, kita analisa kenapa ya ada perbedaan gitu ya. Terus
Nah, ketika kita ketika kita analisa gitu ya, oh kayaknya nih ada perbedaan nih. Nah, kita berikan masukan atau rekomendasi. Rekomendasinya itu apa? Bentuknya adalah upaya perbaikan. Jadi kita rekomendasikan bahwa bahan yang digunakan ini berbeda dengan daftar bahan sehingga potensi menjadi sertifikat halal tidak bisa didapatkan gitu ya. Sehingga harusnya bagaimana? Berarti si karyawan yang melakukan pembelian harus sama dengan daftar bahan, bagian produksi juga harus cek lagi. Jadi sebetulnya kalau semua rantai SCPH itu dilakukan dengan baik, bagian logistiknya itu semua pegawainya tahu, karena begini, kalau misalnya manual itu tidak, harusnya kan di UK1 UK2 manual itu kan Bapak Ibu sosialisasikan ke seluruh, tidak hanya ke PIC tertentu, tidak hanya ke level manager aja, tapi ke seluruh pegawai. Gunanya apa? Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu menugaskan, misalnya saya adalah PIC bagian pembelian. Saya sudah ikut nih halal awareness di perusahaan yang diberikan oleh Bapak Ibu sebagai penyelia gitu ya. Nah, lalu nanti ketika saya menyuruh tim saya, kamu tolong lakukan pembelian berdasarkan list ini. Bapak Ibu sudah menuliskan list pembelian berdasarkan daftar bahan. Tapi ketika pegawai ini niatnya pengen dapat reward nih, dapat pujian gitu ya. Wah, ini di daftar bahan ada kecap ABC. Ternyata, wah tadi kecap Bango lagi promo nih, dibelilah kecap Bango. Karena si pegawai ini, karyawannya tidak tahu kalau dalam manajemen halal itu kita tidak boleh beli yang di luar daftar bahan. Datanglah balik ke ini. Loh, kenapa kamu beli kecap Bango? Karena lagi diskon, Pak. Nah, kalau misalnya proses pemeriksaan itu ada di setiap lini gitu ya, oh nggak boleh. Kamu kemarin nggak ikut sosialisasi ya? Oh iya Pak, nggak ikut. Soalnya saya lagi ada tugasan kemana misalnya gitu. Oh jadi, nah itu dijelaskan kembali sampai pegawai itu memang paham bahwa kita semua harus satu frekuensi dalam dalam menerapkan halal. SCPH itu adalah standar wajib yang diterapkan. Nah, kalau di awal itu kita melakukan pemeriksaan itu ketahuan, bisa di-retur. Tapi kalau udah sampai ke tahap produksi dan menjadi bagian dari produk, maka produknya harus kita penanganan. Kita tangani nanti di UK4. Jadi, pengawasan ini sebetulnya memang harus dilakukan di setiap tahap. Nah, nanti kita dalami lagi. Jadi kalau pengawasan internal itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri, oleh penyelia halal, dan oleh tim manajemen halalnya. Kalau nanti eksternal, nanti ada tim pengawas dari BPJPH, namanya pengawas JPH, Jaminan Produk Halal. Nah, yang kita awasi itu apa saja sih? Nah, kita awasi itu pengadaan bahan atau tahap kita pembelian bahan, seleksi bahan, nah itu ada di sini. Lalu nanti ketika bahannya datang ke tempat produksi, ke ke pelaku usaha central kitchen. Nah, ini kita awasi lagi bahan yang datang. Ketika bahan itu ternyata seperti apa pembersihan segala macam. Lalu ketika bahan itu diolah, bahan itu dijadikan produk, proses produksi. Nah, ini ada di sini kita awasi juga. Lalu kalau nanti misalnya kita mau melakukan pengembangan produk baru, nah kita awasi juga sampai kita buatkan laporannya. Nah, hmm, bahan ini kita harus pastikan bahwa bahan yang kita gunakan itu memang bahan yang ada di daftar bahan saja. Kita hanya membeli bahan yang ada di daftar bahan saja. Terus ketika nanti itu mau misalnya ketika kita membeli kita tidak menemukan bahan yang kita pengen. Nah, itu harus dilaporkan ke si penyelia halalnya. Nanti penyelia ini berdiskusi. Jadi kalau misalnya bahan yang kita inginkan itu memang tidak ada, berarti apa yang harus dilakukan? Berarti bisa jadi eh, produknya tidak bisa dilanjutkan karena ada bahan yang kosong, sehingga mungkin nanti ada reformulasi produk. Tapi reformulasi juga tetap nanti dengan bahan-bahan yang sama, gitu ya.
Dari Ibu Nadia, berarti tidak ada batasan bahan di dalam daftar bahan di dalam manual coba itu tidak ada pembatasan. Produk yang diajukan pun tidak ada batasannya sebetulnya. Terserah. Jadi ada range-nya yang membuat Bapak Ibu sebetulnya lebih murah. Nanti dampaknya itu sebetulnya lebih murah kalau misalnya sekaligus mendaftarkannya. Jadi hati-hati dengan ada LPH yang bilang kalau 10 itu beda harganya dengan misalnya kalau Bapak Ibu ngaju cuma 5 itu beda. Ini kalau 10 ada penambahan biaya. Nah, itu enggak ya. Dalam skema BPJPH itu eh, kalau nggak salah itu sampai 100 ya. Kalau nggak salah itu. Jadi range-nya cukup besar. Terus kalau bahan merek itu tidak ada batasannya. Jadi silakan tulis merek apapun untuk bahan tertentu, bahannya apa saja itu silakan ya. Ya, jadi em, bahannya tidak dibatasi. Kalau misalnya nanti kayaknya nanti kita bakal butuh deh mentega merek itu yang belum kita pakai. Misalnya kan kita kalau misalnya di perusahaan itu kita udah kelihatan nih kayaknya kita mau mengembangkan produk ini deh. Kayaknya udah banyak permintaan dari customer untuk bikin ini. Tapi kita belum bikin. Nah, kita kalau sudah ada eh, indikasi mau eh, potensi untuk membuat sesuatu, itu sebetulnya bisa dimasukkan saja. Nanti kalau barangnya belum diproduksi, tinggal dituliskan di dalam daftar produksi. Kalau produk belum diproduksi gitu. Kemarin kan sudah belajar ya ada bagian catatan hasil produksi. Nah, itu bisa dituangkan di situ. Nah, ketika kita melakukan pembelian bahan, maka kita harus simpan semua kwitansi, invoice, daftar PO, ini semuanya harus disimpan karena nanti akan diminta bukti pembeliannya. Ini random sampling sih kalau yang ini. Nah, kalau untuk Bapak Ibu menggunakan misalnya tepung atau gula yang memang sudah dikemas dalam bentuk curah kecil-kecil, dipastikan dulu ketika yang dibeli itu memang produk aslinya itu memang sudah ber-SH. Jadi misalnya kayak kita kan sering lihat ya tepung yang dikemas dalam bentuk gramasi tertentu gitu ya. Nah, itu dipastikan bahwa tepung tersebut adalah misalnya bogasari yang sudah ber-SH gitu ya. Jadi dipastikan boleh kita pakai yang versi curah, tapi dipastikan itu berasal dari bahan yang memang sudah ber-SH. Nah, ini adalah contoh ya, tapi formatnya pasti berbeda-beda. Nah, ketika nanti Bapak Ibu melakukan pengawasan itu juga sekalian dicek apakah sama dengan daftar bahan. Jadi dicek antara kwitansi, daftar bahan, dan kita sekalian cek lagi di BPJPH-nya. Karena begini, kadang-kadang ini kan ada perbedaan ya. Ada red globe prune sama yang red globe resin sebetulnya kan apa namanya? eh, Raisin itu apa sih? Biasanya itu kan dari anggur yang dikeringkan. Kalau prunes ini kan dari buah palm, itu kan berbeda ya. Jadi apa kismis ya. Nah, jadi kismis sama prunes itu sebetulnya berbeda secara bahan baku utamanya. Nah, kadang-kadang maksudnya kita itu adalah kismis kita anggap sudah bersertifikat halal, padahal yang tertera di dalam BPJPH itu bukan yang kismisnya, tapi adalah yang browniesnya, yang palmnya. Nah, jadi hati-hati sekali untuk menuangkan daftar bahan dan kita harus selalu cross-check ya. Jadi kalau misalnya kita mau menuangkan ke daftar bahan itu selalu cross-check dengan yang ada di BPJPH. Kalau invoice ini boleh soft file. Jadi kalau misalnya kita kan belanja itu tidak hanya selalu di toko fisik, kita juga belanja dari marketplace. Nah, itu nanti Bapak Ibu kalau marketplace itu sebetulnya sudah ada recordnya tersendiri ya. Tapi kalau saran saya memang kita punya logbook pembelian. Nanti Bapak Ibu silakan di screenshot
lalu dimasukkan ke dalam logbook pembeliannya. Jadi nanti memudahkan ketika nanti auditor bertanya, ini kalau kismisnya belinya di mana? Oh, saya belinya di Shopee, toko ini. Mana bukti pembeliannya ini? Nah, Bapak Ibu sudah punya logbooknya. Tapi kalau misalnya memang ada kendala gitu ya, ya nanti tinggal dilihatkan saja aplikasi Shopee-nya gitu ya. Pengajuan daftar bahan baru. Nah, ini adalah pertanyaan dari Pak Aris ini. Jadi kalau dengan em, regulasi yang sekarang kan memang ada perubahan dari tahun 2024 kita mengeluarkan pemerintah mengeluarkan PP baru tentang JPH. Jadi tidak ada lagi pengusulan daftar bahan baru itu tidak ada lagi. Ini masih regulasi lama sebetulnya. Karena SKKNI-nya belum berubah gitu. Jadi kenapa materinya masih ada? Karena SKKNI-nya belum berubah padahal PP-nya sudah berubah. Jadi kita tidak ada lagi pengajuan bahan baru. Kalau misalnya kita mau mengajukan bahan baru, itu kita sertifikasi baru namanya. Kalau produknya kita kembangkan, kita namanya ada pengembangan produk, ada menu tersendiri lagi di BPJPH-nya. Tapi kalau misalnya menggunakan bahan baru, kita sertifikasi baru. Jadi tidak lagi ada proses pengajuan. Jadi kalau yang ini, yang sebelumnya, nah di sini kan masih ada ya, memastikan penggunaan bahan baru disetujui LPH BPJPH ini masih regulasi lama. Tapi karena SKKNI-nya belum berubah, ini tetap disampaikan, tapi maksudnya adalah kalau Bapak Ibu mau menggunakan bahan baru, maka mekanismenya bukan disetujui oleh BPJPH itu maksudnya sekarang dengan regulasi sekarang itu kita bikin sertifikasi baru gitu ya. Makanya biar biar tidak mahal kan ini kalau kita bikin sertifikasi baru kan biaya lagi. Jadi Bapak Ibu memang sekarang itu ketika menyusun daftar bahan itu dilihat kira-kira potensi kita pakai apa lagi sih gitu ya. Terus iya mulai dari awal lagi. Em, Kak, berapa em, ini pertanyaannya berapa bulan atau tahun terakhir yang harus dipelihara? Kalau retensi itu biasanya 5 tahun, per 5 tahun kita retensi selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun itu bisa dokumennya bisa kita musnahkan, tapi harusnya diarsipkan dulu ya. Nah, kalau misalnya kita mau, misalnya Bapak Ibu mau melakukan pengajuan sekarang nih, tentunya bon-bon pembelian yang disiapkan, yang disimpan nanti untuk pengajuan proses ini boleh 1 semester ke belakang, boleh 3 bulan ke belakang, satu tahun ke belakang boleh. Intinya em, recently, kapan Bapak Ibu terakhir produksi, nah itu yang disimpan datanya. Terus dari Pak Wilson, kalau pembelian secara online dan di kemasan roga halnya, tapi supplier tersebut tidak punya sertifikat. Hmm, begini. Jadi kita tidak meminta sertifikat halal ke supplier karena supplier itu juga nggak punya. Sertifikat halal itu biasanya melekat ke sistem ke sini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya memutuskan, jadi begini, ketika Bapak Ibu tulis di daftar bahan, Bapak Ibu cek ke sini BPJPH. Nggak usah nanya ke supplier, karena mereka juga biasanya nggak tahu atau nggak punya. Jadi sertifikat halal itu bukan dokumen yang akan diberikan oleh produsen ke supplier, ke customer, tidak. Kita bisa cek secara mandiri di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tulis nih, saya mau pakai kecap bango, cek dulu kecap bango. Kecap bango apa? Nah itu harus spesifik. Jangan sampai kecap bango tipe yang apa itu ternyata masih proses sertifikasi, belum ada. Tapi Bapak Ibu sudah buat karena oh sama, mikirnya sama. Padahal sebetulnya di aplikasi BPJPH itu ada banyak sekali merek yang sama, tapi tipenya itu berbeda-beda, gitu ya. Nah, kadang-kadang ada juga pelaku usaha ini yang agak bandel. Jadi mereka pakai pasang logonya, logo BPJPH gitu ya, tapi sebetulnya nggak di sistem nggak ada. Nah itu juga ada. Jadi hati-hati, tidak semua label halal itu masih sudah amanah. Ada yang tidak.
Jadi ada yang kita mungkin menyebutnya itu oknum ya, karena tidak semua, hanya orang-orang tertentu. Jadi diceknya ke sini gitu ya. Kalau mau belinya itu online ataupun langsung ke toko, nah itu tetap eh, kita bertahan di daftar bahan yang Bapak Ibu tulis. Tapi tentunya sudah dicek gitu ya. Jadi sertifikat halal itu tidak ada di supplier, adanya di ceknya di sini. Kadang-kadang kalau misalnya apa namanya, kalau suppliernya itu bilang ini sudah bersertifikat halal kok gitu, ini kan sudah ada, karena mereka patokannya hanya label yang ada di kemasan. Nah, tugas kita adalah cross check gitu ya. Terus pendaftaran produk baru itu, pengembangan produk itu beda mekanismenya dengan sertifikasi awal. Tapi nanti Bapak Ibu kan nanti ada belajar tentang si halal ya, nanti di materi terakhir kalau nggak salah ya. Ada apa enggak ya? Nah, nanti itu ada menunya pendaftaran baru sama pengembangan produk. Nah, itu kalau ada produk baru nanti masuknya ke pengembangan produk. Beda. Tapi kalau misalnya bikin punya bahan baru, prosesnya sama. Daftar lagi di pendaftaran, bikin ya proses seperti awal lagi. Nah, ini contoh, ini memang sudah tidak ada ya, Bapak Ibu. Ini sudah tidak ada karena itu tadi secara SKKN-nya masih ada, tapi kalau secara regulasi sudah tidak ada lagi. Nah, ini contohnya kalau kita pakai bahan dari luar, nah dipastikan kalau Indonesia itu kan berlaku seterusnya, selamanya, selama tidak ada perubahan komposisi eh, bahan. Kalau di luar ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Jadi Wisman ini kalau nggak salah 4 tahun ya. Dipastikan ketika kita menggunakan dan pengajuan itu memang ada sertifikatnya masih berlaku. Nah, tetapi kalau misalnya udah habis nih, mereka biasanya ada apa namanya tuh, Wisman ini pernah ada tahapan mereka tuh agak kosong beberapa bulan. Nah, itu customernya diberikan keterangan bahwa mereka sedang pengajuan, karena memang mungkin proses sertifikasi halal ini kan tidak cepat ya, ada prosesnya, butuh waktu. Jadi waktu itu diperbolehkan oleh auditornya gitu ya. Jadi ini masa berlakunya ini tolong diperhatikan kembali untuk bahan-bahan yang dari luar, karena kalau dari luar itu sertifikat halalnya hanya 3-4 tahun. Nah, ketika bahan tersebut sudah sampai ke central kitchen, sudah sampai ke tempat kita, dipastikan nama bahannya sama. Jadi kemasannya itu sama dengan yang ada di daftar bahan. Detailnya harus sama ya. Terus kalau dari luar dipastikan juga, jadi kalau untuk bahan dari luar, yang pertama Bapak Ibu pastikan itu adalah ini kembali ya, meskipun semua bahan itu ada label halalnya, tapi kita harus pastikan lagi. Jadi kalau untuk bahan dari luar itu kita kita cek dulu nih di bpcph.go.id itu, apakah Ivanka ini sudah terregister sebagai LHLN yang direcognize oleh BPCP atau belum. Nah, kalau misalnya step pertamanya kita cek apakah Ivanka ini sudah MRA, kalau sudah berarti oke, aman tahap pertama. Nah, kita cek lagi apakah bahan Ivanka yang kita pakai ini sudah terregister belum di BPCPH. Kalau belum, itu nggak oke, kita nggak boleh pakai. Kita harus cari eh, produk impor mana yang sudah eh, terregistrasi dari lembaga yang sudah terrecognize oleh BPCPH. Gitu ya. Jadi poin nomor 2 ini ada 2 step kita ngeceknya. Kalau yang tidak kritis itu boleh kita tidak cek secara label halal karena Postepris itu tidak ada sertifikat halalnya. Nah, selain sertifikat halalnya, tentu kita juga cek
Kalau misalnya kayak susu, susu itu misalnya penyok. Nah, itu kan berarti tidak tohib secara keamanan pangan ya. Nah, itu berarti kita boleh retur. Kalau kalau misalnya telur retak, nah itu kita boleh retur karena siapa tahu nanti ada bakteri-bakteri yang masuk. Tomatnya ternyata setengahnya udah busuk, itu kita harus retur. Jadi tidak hanya secara label halalnya, tapi secara toiban itu juga kita harus periksa. Dipastikan bahan-bahan yang sampai itu kita preparasi. Jadi eh, ada kita bersihkan, kita simpan di mana yang tidak terkontaminasi dengan hewan gitu ya. Terus jauh dari kotoran, debu. Nah, itu kita pastikan juga. Nah, tentunya COE dan sebagainya itu harus kita simpan. Karena ada bahan-bahan yang memang tidak punya SH, tapi mereka punya COE, MSDS, dan sebagainya. Nah, COO, nah itu kita harus tetap simpan. Apakah daftar bahan di dalam sistem si halal dengan BPJP itu beda? Maksudnya ini ya, list list produk ya, sama. Si halal BPJP itu sama. Oh, iya. Karena si halal itu sebetulnya aplikasi untuk kita daftar. Tapi ketika proses searching sendiri di si halal itu, mereka tetap menggunakan database yang sama dengan BPJPH. Nah, ini form, jadi barang datang itu ada formnya, kita cek benar nggak ini. Terus ada spesifikasinya, keterangannya. Kalau misalnya tidak sesuai, berarti dituliskan di sini eh, barang cacat, misalnya gitu ya, harus dikembalikan, misalnya. Terus ini ada lagi pencuciannya. Ini juga ada penyimpanannya. Gimana nih ya? Nah, ini ada logbooknya. Nah, untuk proses produk halal itu yang kita awasi itu semua. Jadi PPH itu ada 7 Bapak Ibu. Ada bahannya, kita periksa, ada pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian. Ada 7. Nah, semua ini harus kita awasi. Pengolahannya, kalau tadi bahan kita sudah bicarakan ya. Nah, kalau pengolahan ini, dia menggunakan mesin yang apakah mesinnya sudah dibersihkan atau belum, gitu ya. Wah, terus nyimpen bahannya di mana. Terus kalau penyimpanan ini ada dua nih, ada bahan dan produk. Produk yang sudah dihasilkan itu disimpan di mana. Kalau kita menghasilkan produknya misalnya ada dua jenis nih. Produk yang akan kita sertifikasi halal dan produk yang tidak kita sertifikasi halal. Saya tidak berbicara tentang babi, tapi yang tidak kita sertifikasi saja karena kalau contohnya ini paling gampang ya. eh, paper bag itu wajib halal tahun ini, Oktober 2026. Jadi untuk Bapak Ibu yang barang gunaan, yang jasa, ya, itu tolong ketika pelatihan ini diskusi dengan sangat intens dengan fasilitatornya masing-masing. Karena untuk jasa itu manual sama, tapi cara kita ngisi itu berbeda. Itu nanti saya agak susah kalau menjelaskan di sini ya, tapi silakan diskusi dengan fasilitatornya karena kalau jasa itu effortnya agak beda pemahamannya gitu ya. Karena bahan yang dipakai untuk jasa itu berbeda. Produk yang dinamakan misalnya contoh ya, kalau jasa angkut, produk yang kita hasilkan yang kita tulis dalam catatan hasil produksi itu bukan produk yang kita angkut. Nah, itu nggak boleh salah tuh. Karena produknya adalah jasanya. Karena produk itu adalah barang dan jasa. Jadi bukan produk yang kita angkut, yang kita namakan produk gitu ya. Nah, bahan-bahannya tentunya apa? Bahan yang kita pakai untuk ngangkut, untuk mengemas, wrappingnya, kertasnya gitu ya. Nah, itu adalah bahan-bahannya. Jadi silakan diskusi dengan intens dengan fasilitator masing-masing. Atau ketika ada materi berlangsung, silakan ditanyakan gitu ya. Nah, pengemasan ini juga pakai kemasannya seperti apa. Kalau nanti Oktober wajib, berarti kemasannya harus yang bersertifikat halal.
Atau kalau kita nggak punya, misalnya ada kemasan tertentu yang belum punya SH-nya, berarti silakan lengkapi COE dan sebagainya. Distribusinya bagaimana nih? Apakah kita pakai pihak ketiga? Kalau pihak ketiga, maka carilah distribusi yang memang sudah ber-SH. Kalau tidak, cari distribusi yang memang mereka punya prosedur pemisahan dan penanganan. Nah, itu diminta pernyataan dari merekanya. Nah, kalau penjualan, apakah kita menjual di tempat yang sama dengan produk babi? Penyajiannya, apakah kita menggunakan produk-produk yang bahan piring yang eh, ada potensi berasal dari babi? Nah, ini diperiksa. Kalau pengolahannya juga nanti termasuk adalah kalau kita pakai maklon. Maklon ini dipastikan halalnya dedicated ya, tidak boleh bercampur. Nah, terus kalau misalnya Bapak Ibu untuk penyimpanan nih, kalau tadi itu, oh tadi saya belum selesai menjelaskan. Kalau paper bag itu kan kita bisa saja saya tuh membuat paper bag untuk berbagai jenis barang. Saya bikin paper bag untuk tepung. Nah, paper bag yang A ini saya wajib halal. Saya wajib bersertifikat halal. Tapi paper bag untuk pupuk saya tidak wajib, saya nggak usah mengajukan sertifikat halal. Nah, paper bag ini meskipun kandungannya tidak ada yang berasal dari babi, tapi yang satu saya sertifikat halal, yang satu lagi tidak saya sertifikat halal, tetap harus saya pisahkan tempat penyimpanannya dalam gudang yang sama, raknya yang saya bedakan. Tapi boleh saja dalam misalnya raknya yang seperti ini misalnya. Nah, misalnya yang di sini untuk kemasan yang saya sertifikat halal, paper bag untuk tepung, yang ini untuk yang pupuk, atau lemarinya berbeda itu lebih baik lagi, gitu ya. Tapi harus dikasih label di sini. Ini adalah paper bag yang sudah bersertifikat halal. Nah, jadi biar nggak ketuker atau tidak terkontaminasi juga, ya. Nah, itu itu contoh kalau saya menghasilkan produk yang saya sertifikat halal dan yang tidak. Nah, kalau saya menghasilkan produk yang saya sertifikat halal dan yang saya pasang label tidak halal, berarti itu mengandung babi ya. Nah, itu harus berbeda secara tempat. Jadi kalau misalnya saya membuat roti nih, rotinya itu roti isi daging dan roti isi babi, roti isi ayam sama roti isi babi. Nah, itu harus dipisah secara tempatnya, tapi gudangnya masih boleh sama. Tapi kalau saya menghasilkan raw meat, daging sapi mentah dan daging sapi babi, eh, gimana? Daging sapi mentah dan daging babi mentah. Nah, itu harus beda. Gudangnya harus beda. Tempatnya harus berbeda secara gudangnya ya. Nggak boleh dalam satu tempat yang sama. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita awasi bersama-sama. Nah, lalu di sini kalau misalnya untuk penyembelihan itu memang harus berbeda ya. Kemarin sudah dipelajari. Jadi nanti diperiksa Bapak Ibu diawasi yang kemarin Bapak Ibu pelajari tempat penampungannya, penimbangan, pencampuran harus diawasi apakah bersih, ada kontaminasi atau tidak. Kontaminasi ini tidak hanya dari babi tapi bisa juga dari hewan, tikus, cicak, lalat gitu ya. Dan bisa juga dari human dari kotoran dari tangan, dari mulut, hidung, bakteri, kalau apalagi kalau misalnya mereka sakit dari rambut, ya. Jadi itu juga bisa mengkontaminasi. Ini di sini prosesnya itu kenapa memang kita membutuhkan. Jadi halal itu prinsipnya adalah traceability, ketertelusuran. Paling mudah itu ketika kita menemukan ketidaksesuaian, maka misalnya kita menemukan ada produk yang tidak sesuai di hari ini. Berarti kita lihat kode batch-nya itu kapan.
Itu berapa? Nah, itu untuk memudahkan berarti kita harus tarik semua produk yang dihasilkan dari batch sekian. Nah, itu sebetulnya fungsinya. Kalau expired date itu juga memang untuk secara ketoiban ya. Nah, ini pembersihannya silakan di di kalau untuk najis sedang, ringan, sedang, berat. Nah, itu Bapak Ibu harus punya mekanisme pensuciannya dan alternatif kalau misalnya mesin mungkin mesin ada yang tidak boleh kena air, ada yang tidak boleh kena sabun gitu ya. Sementara kalau untuk najis besar itu kita atau nggak boleh kena tanah juga. Sementara kalau untuk najis besar itu kita memang tidak boleh eh, harus dengan secara syariat Islam. Berarti 6 plus satu. Satunya itu dengan debit atau tanah. Itu no particular order gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa memang pakai tanah, berarti harus ada substitusinya. Nah, sekarang itu kita sudah ada di Indonesia itu sudah ada sebetulnya zat kimia yang bisa menggantikan tanah yang sudah di-approve oleh MUI. Nah, sayangnya saya lupa mereknya apa, tapi itu sudah ada ya. Nah, oke, ini saya ada banyak yang bertanya. Em, dari Ibu Nurul, untuk form penerimaan produk halal, apakah bisa digabung dengan form penerimaan mutu? Oh, boleh. Jadi kalau Bapak Ibu punya beberapa standar yang ingin diterapkan, formnya boleh sama, boleh digabung, PM-nya boleh digabung, boleh disinergikan. Yang penting esensinya tidak dihilangkan. Jadi kalau misalnya form kalau form eh, hasil produksi itu kan ada batch kode batchnya. Nah itu tetap harus ada. Terus misalnya kalau di daftar bahan itu kan kalau di halal itu kan butuh nama produsen, ada yang berbeda tuh pasti lembaga sertifikat halalnya, nomor SH. Nah, itu kan mungkin tidak ada dalam yang lain. Nah, itu silakan diintegrasikan tuh bisa. Apakah ada aturan format? Tidak ada. Apakah diperbolehkan? Bentar. Apakah diperbolehkan hanya mencantumkan checklist barang memiliki log halal? Eng, em, Kalau di manual SCPH yang manual SCPH yang manual SCPH yang versi Word itu harus ada em, lembaganya dan nomor SH-nya. Harus ada. Tidak cukup hanya checklist ya. Terus dari Pak Wilson, apabila stok bahan kemasan masih ada, sedangkan regulasi mewajibkan, apakah boleh dihabiskan dulu? Boleh sebelum Oktober 2026. Setelah Oktober itu harus kemasan yang ber-SH. Saya dari Ibu Feby, saya di bidang jasa distributor dari PEK. Apakah saya perlu isi bahan tambahannya yang kita repack, contoh kardus? eh iya, kardus, selotip, plastik, itu diisi sebagai daftar bahan. Kalau form pencucian alat mesin dilihat kalau form pencucian alat dan mesin yang dilihat cuman masih ada sisa pertanyaannya, eh, mung- mungkin maksudnya begini ya pertanyaan Bu Ratna ya. Jadi kalau kita dalam proses produksi misalnya gitu ya, kita sebetulnya ketika kita menggunakan mesin itu kan mesin mesin itu kan pasti ada standar pencuciannya, pembersihannya lah ya. Entah itu dengan secara syariat Islam atau tidak. Nah, kalau misalnya dalam itu kan misalnya itu akan dibersihkan setelah misalnya secara periodik tuh misalnya setelah berapa batch gitu ya. Tapi kalau misalnya mesin itu dipakai untuk beberapa jenis produk yang berbeda, tentu itu harus dibersihkan agar tidak ada sebetulnya tidak hanya kontaminasi ketidakhalal ya. Jadi kalau misalnya produknya tadinya saya mau bikinnya coklat terus mau bikin vanila, contohnya ya.
Nah, itu kan pasti yang coklatnya memang harus dibersihkan secara menyeluruh ya, biar tidak mengkontaminasi warna ataupun rasa dari si vanila. Intinya begitu. Jadi sebetulnya pembersihan ini tergantung kondisi di pelaku usaha masing-masing. Pembersihan itu intinya bisa dilakukan secara periodik berdasarkan kebutuhan. Karena tidak harus mesin itu tidak harus dibersihkan langsung selesai produk langsung dibersihkan lagi itu seperti itu tidak ya. Nah, kecuali kalau misalnya memang ketika lagi produksi misalnya produksinya sudah selesai nih pas malam. Ternyata ada bangkai tikus yang nyelip di mesin. Nah, ini yang memang harus dibersihkan langsung serta-merta. Tentunya kalau kalau tikus ini kan dia bukan haram ya, tetapi kan tidak toib ya kotorannya misalnya. Jadi harus sampai baunya hilang. Baunya itu kita dan kecoa. Kecoa itu kan baunya khas ya. Bapak Ibu mungkin bisa tahu di rumah kita itu atau di tempat musik itu ada kecoa atau tidak karena baunya itu khas. Nah, itu juga sampai baunya hilang. Sebenarnya bau dan rasa ya, cuman ya itu sampai hilang. Kalau untuk penimbangan, apakah wadahnya harus ada logo halal? Tidak. Jadi yang dikatakan halal itu hanya terkait dengan bahan proses, tapi memang memang ada pelaku usaha itu yang misinterpretasi bahwa wah berarti saya harus nyari mesin yang halal, alat yang halal itu tidak sih. Tapi dikecualikan untuk yang kuas ya. Nah kalau kuas ini memang em, harus pakai kuas yang halal karena kuas ini ada yang dari rambut babi. Jadi kalau kuas, tapi kalau mesin itu tidak, kita tidak dicek. Oh mesinnya belum ada label halal nih nggak boleh pakai tidak. Tapi kebersihan dari mesin dan peralatan. Tetapi kalau peralatan khususnya kuas itu harus dari tidak boleh dari babi. Lalu peralatan itu tidak boleh digunakan secara bergantian. Jadi misalnya Bapak Ibu punya pisau, pisaunya itu Bapak Ibu eh, pakai untuk motong babi. Terus dicuci secara syariat Islam, dipotong lagi, digunakan untuk sapi. Aduh, maaf. Nah itu nggak boleh. Eh, gini, kalau dipotong dipakai untuk potong babi, terus nanti dibersihkan 7 kali, dipakai lagi untuk sapi, terus nanti dipakai lagi untuk babi, dipakai lagi untuk sapi, nah itu nggak boleh. Hanya 1 kali saja. Ya, jadi setelah dipakai untuk babi, lalu udah nggak boleh lagi dipakai untuk babi selanjutnya. Ya, kalau mau beli pisau yang berbeda. Ya, jadi nggak boleh secara bergantian. Lalu em, produk hasil laut yang diasinkan, bagaimana mengawasi SH-nya? Kalau pelaku usaha belinya di marketplace atau pasar tradisional, penjual juga kemungkinan hanya menjawab ini halal tanpa ada dokumennya. Sebetulnya semua yang sudah ada tambahan itu harus ada SH-nya sebetulnya. Nah, jadi kalau kita kalau kita secara konsumen itu kan kita bebas memilih ya. Kita bebas memilih sesuai kayak keinginan kita. Kalau kita mau strict mau pakainya itu yang berlabel halal saja itu akan sangat baik karena sudah terjamin. Karena garam juga belum tentu semua garam itu halal ya. Karena ada proses bleaching, ada penambahan zat-zat yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya kita secara produsen kalau kita menggunakan ada bahan tertentu yang diasinkan gitu ya atau yang diasapkan Em, kalau memang kalau diasinkan tentu ada penambahan garam, ada tambahan lain. Tapi kalau misalnya hanya diasap, eh, ditanya apakah ada tambahan. Kalau misalnya ada penambahan zat lain dan itu tidak ada label halalnya, Bapak Ibu harus tolak penggunaan itu karena Bapak Ibu produsen. Produsen ini akan mempengaruhi produk akhir yang akan dihasilkan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ketika diawasi oleh auditor, oh ini tidak jelas, maka itu harus diganti, gitu ya. Jadi sebaiknya dari awal
itu memang dihindari penggunaan bahan-bahan yang tidak jelas kehalalannya. Kita tidak bisa hanya berdasarkan, oh ini kan hewan laut. Hewan laut itu semuanya halal, meskipun adalah rambut babi, gitu ya, karena hewan laut. Bulu babi. Iya, hewannya bulu babi ya kalau nggak salah. Nah, tetapi ini hanya dijemur, hanya diberikan garam, dijemur. Nah, kita tidak bisa berdasarkan hanya dengan menggunakan penjelasan lisan, gitu ya. Nah, ini adalah pengembangan produk. Jadi, kalau di pengembangan produk ini, reformulasi dan pengembangan itu hanya boleh menggunakan bahan yang sudah ada di manual SJPH, ya. Jadi kita tidak boleh, kita misalnya ada customer mau request nih, request dong kita bikin roti, misalnya roti keju lumer, tapi pakai kejunya itu yang berbeda nih. Nah itu nggak bisa, ya. Jadi harus bahan-bahan yang dipakai itu harus bahan yang sama dengan bahan yang Bapak Ibu tulis di daftar bahan, gitu ya. Kalau misalnya memang mau bikin pengembangan produk tapi bahannya baru, maka namanya sertifikat baru, gitu ya. Nah, kalau untuk restoran ini, restoran catering itu memang PR-nya lumayan ya, karena biasanya produknya itu kan dinamis ya. Warteg, terus catering. Nah, ini dipastikan memang produk yang diajukan itu memang jadinya bisa ratusan ya jenis produknya. Makanya kalau restoran catering itu biaya esanya agak sedikit lebih mahal biasanya. Jadi dipastikan bahwa menu-menunya itu eh, kalau belum beresa berarti eh, kalau menunya itu ternyata ini ketinggalan nih dari pengajuan, nah itu tidak boleh diklaim sebagai produk yang sudah beresa, gitu ya. Em, hmm, eh, mm, mm, mm. Maksudnya penyelia eksternal, eh, Bapak Ibu itu kan penyelia halal itu kan berarti berarti sebetulnya kan ada di dalam sebagai internal perusahaan ya. Jadi mohon maaf nih saya tidak mengenal adanya penyelia internal ataupun eksternal gitu ya. Jadi kalau penyelia halal itu melekat di pelaku usaha. Meskipun Bapak Ibu misalnya pegang 4 perusahaan nih, tapi Bapak Ibu adalah eh, penyelia halal mereka, bagian dari 4 perusahaan ini. Nah, kita kan memang ada WHO 2026, wajib wajib halal Oktober 2026. Nah, sebetulnya wajib WHO ini sudah ada dari 2021 sebetulnya. 2021 tuh udah mulai himbauan tuh. Nah, 2024 kemarin kan sudah ada wajib halal untuk manmin. Nah, sebetulnya sih tidak ada yang berubah. WHO itu sudah berlangsung sebetulnya tempat. Tapi kalau 2026 ini sudah ada lagi, sudah em, saya nggak tahu ya apakah akan ada relaksasi lagi atau tidak. Tapi untuk makanan minuman yang mikro kecil kan relaksasi sampai 2026. Berarti harusnya semua makanan minuman itu sudah ber-SA. Nah, tapi kalau 2026 ini yang baru adalah barang gunaan, obat kosmetik tertentu ya, dengan kelas tertentu. Tapi yang agak heboh memang barang gunaan, karena barang gunaan ini masih banyak yang belum familiar. Kenapa baju harus halal? Gitu ya. Kenapa tas saya harus halal? Tas saya kan tidak dari kulit sapi misalnya. Tas saya kan nggak ada unsur babi. Kenapa tas saya harus halal? Nah ini yang Bapak Ibu pasti sudah belajar ya di materi SJPH dan UK 12. Kenapa barang gunaan itu wajib halal? Jadi mungkin yang agak kaget sih pelaku usahanya. Tapi kalau secara persyaratan sih nggak ada yang beda ya sama. Jadi yang harus dilakukan itu ya disiapkan manual SJPH-nya, disiapkan penerapannya, disiapkan sertifikasinya. Karena ya sama sih sebetulnya.
persyaratan dengan WHO 2024 yang lalu. Nggak ada yang beda sih, cuman PU-nya saja, kelompok usahanya saja yang baru di 2026 ini, yang barang gunaan. Begitu ya. Oke, lalu ini eh, nah, ini kalau untuk produk, kita pastikan produknya itu diproses secara eh, halal sesuai dengan kriteria CPH. Ada bisa ditelusuri, berarti ada kode batch, ada em, apapun itu intinya kita tahu bahwa produk tersebut dihasilkan di kapan, jumlahnya berapa. Terus produknya juga dipastikan penyimpanannya tidak ada kontaminasi dari hewan ataupun yang haram. Kalau untuk restoran dan catering, alat penyajiannya khusus digunakan yang sudah ber-ESA nanti ya. Nanti 2026 juga barang piring piring sebetulnya piring mangkok itu yang potensi kritis itu ya biasanya dari keramik. Kalau yang plastik melanin itu sebetulnya kaca itu tidak sih. Kalau keramik itu memang ada potensi, tapi ini potensi. Potensi karena ada potensi terbuat dari tulang babi. Tapi sebetulnya keramik yang seperti itu kan sebenarnya adalah high class porcelain ya, yang mengkilap banget ya. Terus kalau di tempat gelap itu dia shining, shimmering, splendid gitu ya. Tapi kita tidak boleh hanya berasumsi, oh ini kan saya beli piring keramiknya kan murah, nggak mungkin lah dari babi. Nah, kita sebetulnya tidak boleh berasumsi seperti itu. Azas azas ketelitian. Jadi potensinya memang sebetulnya dari keramik gitu ya. Em, saya mau cerita sedikit. Jadi keramik itu kan memang kalau yang katanya kan kalau kita pakai bone ash atau bone china itu kan sebetulnya dari eh, em, porcelain yang high class. Harganya mahal. Tetapi jadi kita nggak mungkin pakai. Nah, tetapi jangan salah Bapak Ibu. Perusahaan-perusahaan itu em, saya sih percaya bahwa Allah itu memberikan ujian ke manusianya itu untuk melihat siapa yang taat sebetulnya ya. Jadi apa yang dilarang itu sebetulnya kualitasnya yang bagus. Babi yang kita bicarakan di sini. Kenapa gelatin babi itu lebih bagus? Kenapa minyak babi itu lebih enak? Kenapa enzim babi itu lebih banyak digunakan? Selain karena murah ya. Terus kalau rambut babi ini kan itu banyak ya dipakai. Babi itu di di diternakin begitu aja tuh hidup. Dia bisa makan kotoran dia sendiri tuh hidup. Terus beranak pinak banyak gitu ya. Jadi kalau secara harga itu memang murah banget dibanding yang lain. Jadi rambut babi itu bisa kita pakai. Biasanya itu banyak dipakai itu untuk kuas makeup, brush-brush, eyeshadow gitu ya, eh, sikat gigi, terus kuas untuk ngoles-ngoles tuh yang abang-abang martabak atau bisa bisa juga untuk bikin nastar, ngoles-ngoles ini ya. Itu potensi, itu sekian banyak potensi. Nah, karena tadi kita kita berbicara tentang alat penyajian, jadi meskipun keramik itu sebetulnya keramik itu kan mahal ya yang dari bone ash itu, tapi jangan salah Bapak Ibu, rambut babi itu katanya ini dari produsennya sendiri yang bilang kami sudah mencoba untuk menggunakan rambut hewan yang lain, contohnya rambut kuda, nggak bagus hasilnya. Jadi kalau rambut babi itu precise-nya bagus banget, halus terus rata. Nah itu mereka ini kan cangkir ya. Nah mereka itu, bentar, saya nggak pakai ini dulu. Gimana sih? Saya nggak mau pakai ini maksudnya biar kelihatan gelasnya. Ya udahlah. Nah, jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang keramik itu dia memberikan glaze-nya di sini itu pakai kuas dari rambut babi. Nah, jadi ini adalah contoh simpel menurut kita yang nggak mungkin saya keramik saya itu dari babi karena saya belinya itu yang biasa aja, nggak yang high class, nggak yang mahal. Karena kan kalau bone ash itu kan mahal. Nah, ini kejadian nyata, Bapak Ibu.
ada produsen keramik yang memang menggunakan eh, melukis piringnya di ujung tuh yang berwarna gitu ya. Eh, itu pakai kuas dari rambut babi. Meskipun sebetulnya ya sebenarnya gini ya, kita sebagai konsumen itu kan sebenarnya tidak banyak yang tidak tahu eh, tugasnya produsen dan penyelia sebetulnya yang memastikan gitu ya. Meskipun sebetulnya itu sudah secara kimia proses kimiawi gitu itu kan sudah dibakar suhunya 400 derajat bisa sampai 48 jam 2 hari. Molekulnya sebetulnya sudah eh, nggak ada mungkin. Kalau katanya sih nggak ada memang. Tapi di Indonesia di MUI kita segala sesuatu yang bersentuhan dengan babi itu stop. Nah, ini yang menyebabkan Bapak Ibu sebagai produsen nanti di produsen barang gunaan tentunya, meskipun di dunia tekstil itu proses pencucian pencucian itu kan sudah berkali-kali ya, unsur babinya itu juga menurut mereka juga sudah tidak ada, tapi kita tidak bisa menggunakan tetap kita di regulasi MUI kita tuh memang tidak bisa mengakomodir itu. Jadi apapun yang sudah bersentuhan dengan babi itu sifatnya berhenti. Ada lagi? Hmm, Tadi sudah saya jawab sebetulnya Pak Taufik. Jadi kalau kita menggunakan bahan baru, itu kita sertifikat baru, gitu ya. Em, ini adalah oke. Nomornya maksud saya, Bu. Maaf. Apakah nomornya baru atau pakai nomor yang lama dikasihnya nanti? Gimana? Untuk Gimana? penambahan bahan atau pengembangan produk kan apa namanya pengajuan baru ya, Bu. Apakah nanti nomornya itu nomor sertifnya baru atau tetap yang lama? Kalau produknya baru, itu nomor sertifikatnya baru, Pak. Karena pengajuan baru. Walaupun pengembangan juga ya, Bu, ya, sama. Nomornya baru juga. Kalau kalau pengembangan ini nomornya sih nanti coba ditanya ke materia ini ya, Pak. Mas materi em, yang sebentar saya cek dulu. Saya kalau nggak tahu, saya bilang nggak tahu, Pak. Baik, Bu. Di materi, nggak ada ya. Eh, Setahu saya, jadi kalau karena eh, formnya itu kan berbeda ya, Pak. Jadi kalau untuk pengembangan produk baru itu sepertinya nomornya juga berbeda. Karena kan sebetulnya ketika kita melakukan pengajuan itu, jadi kalau di si halal itu untuk Bapak Ibu yang belum pernah lihat si halal, jadi si halal itu kan ada metode pengajuan itu ada dua, ada eh, apa sertifikat baru sama pengembangan. Nah, itu ketika kita melakukan pengajuan itu formnya berbeda dan sepertinya nomornya juga akan berbeda, gitu ya. Izin Bu, izin Ya. menyampaikan. Tapi kalau setahu saya, ketika pengembangan itu nanti nomornya sama, karena waktu kita klik pengembangan itu nanti kan kita memasukkan nomor sertifikat yang lama. Oh, Kalaupun oke, nanti oke. terbit itu berarti nanti hanya ada penambahan menu saja, tidak merubah Oke, nomor sertifikat. Begitu Bu, terima kasih. baik. Terima kasih Pak Rudi. Nah, sudah dijawab ya Pak Pak Taufik. Baik, Saya baik, Bu. Terima kebetulan kasih. belum pernah, Baik. saya kebetulan memang belum pernah handling pengembangan. Nah, ini tugasnya sebentar, mau share-nya di. Nah, silakan dibuka ya Bapak Ibu di grup besar itu sudah saya share tugas 2. Tugas 2 ini, tugas 2 ini nanti di-uploadnya di tugas 2 ya, LK3, tugas 2, LK3 kita uploadnya di tugas 2.
Bu izin Kalau mau kemarin tanya Bapak, boleh? ya, Kalau kan tadi kan saya katanya masuk di jasa pendistribusian, kemarin ada ditanya, tapi kalau saya pengennya produk kita yang dibikin halal itu sama aja ya, Bu? produk, Iya, maksudnya Bu? pengennya kan katanya kemarin saya tanya katanya bidang saya itu masuk di jasa pendistribusian. Tapi saya inginnya itu produk yang kita produksi dari Cina itu yang kita kasih logo halal itu sama saja Kak. Ibu menghasilkan apa Bu produknya? Jadi kita itu punya produk brand sendiri, tapi kita produksinya dari Cina, tapi kita di sini tuh tinggal mendistribusikan seperti itu. Hmm, jadi Ibu kayak, tapi di repack ulang atau bagaimana Bu? Iya, di repack Ada ulang. kemasan? Ada kemasan yang kita repack ulang. Oh, tapi Ibu juga mendistribusikan. Iya. Jadi sebetulnya begini ya, nanti itu disesuaikan saja dengan, karena saya tidak terlalu paham dengan proses bisnisnya. Jadi kalau misalnya Ibu membeli barang dari Cina, itu berarti Ibu namanya jasa pengemasan. Tapi itu bukan jasa pengemasan ya, ya itu udah repack ya. Sebetulnya tergantung. Kalau misalnya memang ibu mau nge-repack, berarti bisa produknya yang di produksi, tapi nanti di SH-kan. Tapi kalau misalnya ibu mau, ibu punya juga nih jasa jasa distribusi, mau di SH-kan, itu sebetulnya bisa juga Bu. Itu dua hal yang berbeda. Tergantung sedalam apa ibu melakukan repack-nya sih, sama distribusinya. Nanti dikonsultasikan lagi saja ke pendampingnya ya. Oh iya, baik. Terima kasih, Di Bu. sini ya. Nah, ini saya mau share dulu tugas eh eh yang mana ya? Nah, ini sama sama nggak Bapak Ibu? Nah, Sama ya? Sama Ibu. Oke. Nah, ini kalau kemarin Bapak Ibu studi tugas satu LK1, tugas satu itu kan LK1 LK2 ya. Nah, kalau LK1 LK2 Bapak Ibu tuh menggunakan studi kasus masing-masing, maka di LK3 Bapak Ibu menggunakan studi kasus yang ada di sini. Hanya di sini saja. Nah, ini adalah PT Berge X Y Z. Eh, ada PT Burger XYZ ini eh, bikin macam-macam menu. Nah, kondisinya adalah mereka melakukan pembelian daging sapi impor ke supplier X. Nah, daging sapi impor ini tiba di Central Kitchen. Saat pengecekan bahan, dicek nih sertifikatnya, tanggal penyembelihan, tanggal pengemasan, nomor RPH, ternyata berbeda ya. Nah, ini kan berbeda. Nah, ini adalah kondisi em, ketika kita melakukan seleksi bahan atau pengadaan bahan. Jadi bahannya itu sebetulnya yang pertama kita cek itu, dia bahannya sudah sesuai dengan daftar bahan belum? Kalau misalnya sudah, berarti kita nggak salah, berarti mereka yang salah. Nah, tapi kalau misalnya bahan yang kita beli itu ternyata, yang sampai ke kita tuh ternyata, eh, apa namanya, eh, ini kan berarti berbeda ya, berarti ini kan tidak sesuai dengan kriteria SCPH, tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan bahan. Nah, terus kondisi yang selanjutnya, untuk meningkatkan kapasitas produksi, manajemen menggunakan maklon penggilingan. Nah, ini udah masuk ke proses produksi ya. Maklon penggilingannya ini nggak jelas nih, ternyata memang belum memiliki SH.
Nah, ini kondisi berikutnya. Belum memiliki SH. Terus ini untuk pengangkutan produk nih. Nah, menggunakan jasa ini sebetulnya masih bagian dari proses produksi ya, karena bagian distribusi. Nah, yang diangkat itu adalah produk setengah jadi. Ternyata jasa transporternya itu belum, eh, jasa transportasinya itu belum memiliki kriteria yang jelas. Gimana? Tapi belum memiliki kriteria jelas untuk penentuan jasa transporter yang akan dipilih. Jadi intinya mereka juga belum menerapkan kriteria SCPH dengan baik untuk mekanisme distribusi. Nah, untuk pengembangan produk baru, nah ini hati-hati ya. Beef bacon burger, lamb cheeseburger. Ini mengacu kepada materi yang Bapak Ibu pelajari. Jadi memang LK3 ini kita rewind lagi LK1, UK12 dan regulasi SJPH ya. Karena ini semuanya ada di sini. Silakan dicek lagi di materi sebelumnya tentang SJPH. Boleh nggak sih kita pakai beef bacon burger? Beef, beef, sapi. Sapi sih halal ya. Kita tidak berbicara tentang bagaimana sapi itu disembelih, bagaimana sapi itu sampai ke kita, busuk atau tidak. Tapi kita fokus ke nama beef bacon burger. Apakah nama beef bacon burger, lamb cheeseburger boleh atau tidak? Nah, ini semua silakan dituangkan ke form ini. Hari tanggalnya sudah ada ya di sini ya. Nah, ini ada. Terus dituangkan pengadaan bahannya seperti apa, sesuai nggak dengan daftar bahan halal. Kalau sesuai berarti dipertahankan. Kalau tidak sesuai kasih rekomendasi. Kalau pengadaan ini fokusnya kita memesan, kita membeli sesuai dengan daftar bahan. Kalau penanganan ini bahan yang sampai ke kita itu ternyata berbeda nih dengan apa yang kita pesan, gitu ya. Nah, hasil pengawasannya itu dituliskan. Dituliskan seperti apa. Nah, nanti kasih rekomendasinya bagaimana. Kalau proses produk halal itu eh, ketika melakukan processing ya, manufacturingnya bagaimana. Kalau penanganan produk ini tadi, penanganan produk tadi kan ada ya, produknya setengah jadi, mau diangkut pakai transporter, nah itu masuk ke sini. Nah, untuk pengembangan produk ini bagaimana? Yang beef bacon sama lamb cheeseburgernya itu seperti apa? Silahkan Bapak Ibu buat, kerjakan, nanti uploadnya di tugas buat ya di sistem. Silakan, saya tuliskan juga.
Iya ke mute. Astagfirullahaladzim. Oh ya, makasih eh, Pak Bani. Jadi kalau untuk materi kalau untuk tugas untuk LK3 ini sebetulnya saya mengharapkan Bapak Ibu bisa menyelesaikan di jam 9 sesuai dengan materi saya. Karena kan kalau dilihat dari materi sampai yang ada tugas itu kan sampai jam 2 ya. Jadi harusnya jam 2 itu memang Bapak Ibu selesai mengerjakan semua tugas biar semua fasilitatornya bisa memeriksa. Karena kalau ada perbaikan Bapak Ibu masih bisa melakukan perbaikan. Ya, jadi kalau ditanya batas waktu untuk LK3, saya mengharapkan jam 9 selesai gitu ya. Tapi kalau nggak selesai, boleh nanti ditunggu sampai jam materi terakhir ya. Jadi nanti masih ada waktu untuk memeriksa. Ibu, maaf izin bertanya, Bu. Ya, Bu. Eh, itu kan tadi ada hari, tanggal, sama waktu ya, Bu. Tapi kan waktunya nggak ada, Bu. Waktu, maksudnya itu hari, tanggal, dan waktu itu maksudnya kita yang sekarang apa sesuai kedatangan apa tadi bahannya atau bagaimana, Bu? Kalau laporan pengawasan ini waktunya sebetulnya hari tanggal waktunya bisa disesuaikan dengan ini aja Bu, dengan waktu sekarang pembuatan. Jadi nanti misalnya kan tadi itu ada mana tadi? Mana mana mana. Nah, jadi kan begini ya. Kalau kayak gini misalnya ini kan sebetulnya bisa hasil ini saya contohin ya. Saya contohin ini di pengadaan bahan. Sebentar. Kalau ini bisa diisi dengan tanggal Ya. hari, tanggal, waktu sekarang. Nah, kalau Oh, yang ini dituliskan aja di sini. hmm, ya, Bu. Paham, paham. Wow. Terima kasih, Nah, Bu. sebetulnya ya sama-sama. Nah, sebetulnya pengadaan sama penanganan ini kan sebetulnya hal yang apa namanya? Hmm, ya sebentar, sebentar. Ini, oh, nih salah. Saya salah, maaf, maaf. Ini harusnya itu ke bagian sini nih. Penanganan bahan hasil pengawasan tanggal tanggal 15 Mei
eh, PT XYZ menerima daging sapi impor eh, di mana dokumen SH informasi berbeda dengan yang dicantumkan di label. Kombinasi bagaimana? Kalau ini bisa diisi yang tanggal sekarang aja. Hari, sekarang hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, jam berapa ya? Bu Gita itu nggak ada suaranya Bu, mic-nya termute. Oh, saya emang lagi nggak ngomong, Pak. Oke Saya lagi Bu, nyatet terima kasih. keaktifan. Ya.